Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang Change and Content Management Feature Direction. Sebelum itu, perkenalkan saya Ferandi dan teman saya Ridwan. Uh, Mohon untuk slide-nya. Nah, materi yang pertama itu tentang change management. Change management itu adalah suatu pengolahan terhadap suatu perubahan yang terjadi pada suatu web, application, ataupun pada suatu lingkungan kerja atau organisasi agar dapat berjalan dengan lancar dan efisien tanpa menguras banyak sumber daya atau resource. Dan terdapat beberapa atribut dari perubahan tersebut, yaitu yang pertama itu adalah point of yaitu description of explain and natural change. Maksudnya itu adalah point of view dari stakeholder yang terkait efek dari perubahan tersebut. Yang kedua ada dampak dari perubahan terhadap konten dan fungsionalitas dari web. Yang ketiga ada target dari perubahan yang akan dilakukan, baik itu pada sisi konten ataupun dari fungsionalitas web app aplikasi tersebut. Yang keempat, ada bagaimana perubahan tersebut akan diimplementasi pada app tersebut. Yang kelima, ada history setiap perubahan yang telah dilakukan dan apa saja konten atau fungsionalitas web yang terpengaruh. Dan selanjutnya, terdapat control of change. Terdapat 4 kelas. Yang pertama itu kelas pertama perubahan yang tujuannya untuk memperbaiki kesalahan atau menyempurnakan konten atau fungsionalitas web app pada secara lokal atau hanya berdampak pada lokal saya, tidak berdampak pada server atau apa. Dan yang perubahan kelas 2-nya itu perubahan yang berdampak pada objek konten lain atau fungsi lain yang sedang berjalan dalam peningkatan web app. Dalam arti lain itu berdampak pada bagian tertentu saja. Pada kelas 3, perubahan konten atau fungsi web yang berdampak secara luas di forum web. Perubahan besar-besaran pada fungsi ataupun pada UI. Ataupun pada fungsi fungsionalitas yang ada di dalam tersebut. Lalu sebelum perubahan kelas 3 ini dieksekusi sebagai developer, kita juga harus menuliskan detail dari perubahan apa yang akan dilakukan dan menyusunnya pada tim untuk direview. Dan pada kelas 4 ini perubahan besar-besaran atau desain UI yang terlihat jelas oleh user, sehingga perubahan kelas 4 ini kita sebagai developer harus menuliskan mengenai detail perubahan yang akan dilakukan dan mendiskusikan pada stakeholder untuk direview. Nah, untuk yang kelas 2 tadi, sebelum dilakukan terhadap eksekusi perubahan, kita harus mengecek terlebih dahulu untuk mengetahui komponen kemudian mana saja yang akan mengalami dampak dari perubahan tersebut agar kita dapat melakukan testing sebelum kita merilisnya ke production. Nah, ini skemanya. Nah, ini mengenai audit as for version. Itu apakah ada perubahan tambahan yang dimasukkan selain perubahan yang diminta. Yang kedua itu apakah telah dilakukan tes per walkthrough atau secara berpasangan, dapat dilakukan lebih dari 1 orang. Mengenai apakah web tersebut telah berfungsi dengan benar secara teknis ataupun secara fungsional. Yang ketiga, apakah proses dan secara engineering lokal telah diikuti dan diterapkan dengan benar. Yang keempat, apakah perubahan yang dilakukan telah tercatat dengan rinci dan mencerminkan perubahan tersebut. Yang kelima, apakah prosedur manajemen perubahan, pencatatan dan pelaporan perubahan telah diikuti. Yang keenam, apakah semua objek terkait telah diperbarui dengan benar. Materi mengenai konten manajemen yang dimana merupakan proses pengolahan data konten secara terstruktur dan efisien untuk menampilkan ke user agar terorganisir dan terkendali pada semua platform. Konten manajemen sistem atau sering kita sebut dengan istilah CMS memiliki 3 elemen penting, yaitu the collection subsystem yang adalah data atau informasi non-numerik yang harus dibuat atau diperoleh yang diperlukan untuk membuat
membuat atau menjalankan suatu fungsi teknis untuk melakukan perubahan konten agar dapat diterjemahkan dalam bahasa markup yang akan ditampilkan ke end user. Yang kedua itu ada bagian manajemen subsystem. Konten yang telah dibuat harus disimpan pada suatu repository agar terverifikasi dengan baik statusnya, yaitu masih develop atau sudah selesai. Selain itu, versi dari perubahan yang dilakukan juga akan tercatat dengan jelas. Pada manajemen subsystem itu terdapat 3 komponen. Itu komponen database, itu berisi informasi struktur yang telah dibuat untuk menyimpan semua objek konten. Dan yang kedua itu ada database capabilities, yaitu fungsi yang memungkinkan CMS untuk mengatur objek konten secara terstruktur seperti mencari, menyimpan, mengambil file yang telah dibuat untuk konten tersebut. Yang ketiga adalah change management function, yaitu untuk mendukung identifikasi objek, versi, perubahan audit, dan perubahan konten secara pelaporannya. Dan yang ketiga itu ada the publishing subsystem. Setelah konten yang dibuat telah jadi dan disimpan pada repository, konten tersebut harus diekstrak dari repository tersebut dan dikonversi ke dalam bentuk yang dapat dipublikasi sehingga dapat dikirim ke browser lain. Terdapat 3 komponen pada tahap web publication. Yang pertama itu adalah static element, teks, grafis, media, script, yaitu seperti teks-teks yang ada pada website atau aplikasi atau grafik-grafik atau media yang akan ditampilkan. Dan yang kedua terdapat publication service, yaitu fungsi yang dapat dipanggil untuk pengformatan konten secara khusus sesuai yang ditentukan sebelumnya dan mengkonversinya menjadi suatu link navigasi yang sesuai. Contohnya itu seperti API. Yang ketiga itu adalah external service, penyediaan akses ke infrastruktur informasi perusahaan eksternal. Yang bagiannya itu seperti API, tapi API yang disediakan dari website lain, atau kita itu ingin mengambil informasi ke dari website lain. Sedangkan yang publication service tadi itu kita menggunakan service yang untuk mengubah data perubahan data yang dilakukan oleh website lain, sehingga data yang kita dapatkan itu sudah sesuai format yang kita inginkan. Dan publication service juga bisa kita dapatkan itu dari web kita sendiri, tidak harus dari website orang lain. Dan yang mengenai kriteria for implementation HMS itu dapat bagian pertama yaitu content volume. Kita harus memperhatikan kriteria untuk implementasi CMS. Yang pertama itu content volume, yaitu jumlah kategori objek atau jumlah objek konten yang akan ada pada website tersebut. Yang kedua itu ada contributor population, yaitu jumlah kreator konten yang akan membuat konten dan kerumitan struktur izin untuk memodifikasi konten pada website tersebut. Ketiga ada change volume, yaitu frekuensi perubahan pada setiap konten yang ada pada website. Dan publication volume itu jumlah publikasi yang akan dihasilkan dari konten yang dikelola setiap harinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan. Sini saya akan mempresentasikan tentang materi feature direction, atau dalam bahasa Indonesianya sesuatu pandangan tentang masa depan. Dalam rekayasa web, kita juga mengenal feature direction ini dalam cakupan perkiraan kemajuan teknologi dan tren yang diharapkan terjadi di masa depan. Sini ada new generation of web apps. Look to add value to the aggregate web of data. Lihat untuk menambah nilai pada kumpulan data web. Jadi di sini disebutkan bahwa sebagai perusahaan dengan infrastruktur yang dapat menskalakan untuk memindai, mengambil, dan menganalisis sebagian besar dari semua publik informasi online di dunia. Dan poin kedua yaitu build for normal users, developers, and machines. Dibuat untuk pengguna biasa, pengembang, dan mesin.
Buat apapun yang Anda bangun menjadi mudah untuk digunakan, mudah direntas dalam pengertian open source. Poin ketiga yaitu start designing with data, not page. Mulailah mendesain dengan data, bukan halaman. Cari tahu data apa yang penting, bagaimana hal itu terjadi, disimpan, diwakili, dan ditransfer. Jadi dari ketiga poin ini, dalam generasi baru aplikasi web, konsep look to add value to the aggregate web of data menjadi sangat penting dan sangat relevan dalam pendekatan pengembangan aplikasi. Aplikasi web tidak lagi hanya berfokus pada pengalaman pengguna di dalam lingkupnya sendiri, tetapi juga berusaha untuk berkontribusi dalam menciptakan nilai tambah bagi agregat data web secara keseluruhan. Pendekatan ini mendorong pengembang untuk menggunakan data terbuka atau open data dan API dari berbagai sumber, menciptakan aplikasi yang lebih cerdas dan informatif. Dalam konteks ini, atau rekayasa web, aplikasi web dapat menjadi agen yang membantu mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk memberikan pandangan yang lebih luas. Misalnya, sebuah aplikasi web mungkin menggunakan data dari berbagai sumber untuk menyajikan informasi yang komprehensif tentang suatu topik tertentu, seperti berita, peristiwa olahraga, atau data cuaca terkini. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber ini, aplikasi dapat memberikan pandangan yang lebih terperinci dan bermanfaat bagi kita sebagai user atau pengguna. Selain itu, dengan melihat untuk menambah nilai agregat web data, aplikasi web juga dapat memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis data untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan personal bagi user atau pengguna. Misalnya, sebuah platform e-commerce dapat menggunakan data riwayat pembelian dan preferensi pengguna untuk merekomendasikan produk yang sesuai dengan minat mereka, meningkatkan keterlibatan dalam pengalaman berbelanja. Dengan fokus pada menambah nilai agregat web data, aplikasi web dapat menjadi bagian yang lebih bermanfaat dan kolaboratif dalam ekosistem web secara keseluruhan. Pengguna tidak hanya akan merasakan manfaat dari aplikasi secara langsung, tetapi juga akan merasa terhubung dengan berbagai sumber informasi dan wawasan yang lebih luas. Hal ini menciptakan kesan bahwa aplikasi web menjadi lebih cerdas, relevan, dan berguna dalam mendukung kebutuhan dan pengetahuan pengguna dalam new generation of web apps. Dalam generasi baru aplikasi ini, pendekatan build of normal users, developers, and machines telah menjadi prinsip penting dalam pengembangan aplikasi. Artinya, aplikasi web harus dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan tiga kelompok pengguna utama, yaitu pengguna biasa, pengembang, dan mesin, atau algoritma yang memproses dan mengindeks konten web. Pertama, build for normal user. Berarti bahwa aplikasi web harus disusun dengan fokus pada pengalaman pengguna yang mudah digunakan, intuitif, dan menarik. Pengguna biasa merupakan kelompok pengguna utama, dan keberhasilan sebuah aplikasi seringkali bergantungan pada seberapa naik dan seberapa baik aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna. Pemahaman mendalam tentang perilaku dan preferensi pengguna membantu merancang antarmuka yang ramah pengguna, mengoptimalkan kinerja, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Kedua, yaitu build for developers. Mengacu pada pentingnya menyediakan lingkungan pengembang yang kuat dan alat yang efisien bagi para pengembang. Aplikasi web yang baik harus didukung oleh kode yang bersih, dokumentasi yang jelas, serta arsitektur dan pola desain yang menyediakan API yang baik dan dukungan untuk integrasi dengan alat pembayaran pihak ketiga.
Pengembang dapat dengan mudah memperluas dan meningkatkan fitur aplikasi dengan lebih efektif. 3. Build for machines. Melibatkan menggunakan struktur data yang jelas dan standar yang dapat dibaca oleh mesin atau algoritma. Dalam era semantik web dan peningkatan peran AI, mesin dan algoritma semakin berperan dalam mengurangi dan memproses informasi dari berbagai sumber dengan memastikan bahwa aplikasi web menggunakan struktur data yang sesuai, seperti menggunakan format RDF, Resource Description Framework, atau JSON. Aplikasi dapat membantu mesin dalam mengenali dan memahami konten yang disajikan. Hal ini mendukung upaya indeksasi dan pencarian yang lebih baik oleh mesin pencari, serta memungkinkan aplikasi untuk berpartisipasi dalam ekosistem dalam terbuka. Tingkat of data. Dengan memperhatikan prinsip build of normal users, developers, and machines, aplikasi web dalam generasi baru ini menjadi lebih inklusif, mudah digunakan, dan mampu berperan aktif dalam ekosistem web secara keseluruhan. Pendekatan holistik ini menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna akhir, memfasilitasi pengembang yang lebih efisien, dan mendukung visi web yang lebih terbuka dan terintegrasi. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang slide di sini ada new generation of web apps, yaitu identify your first order objects and make them addressable, atau identifikasi objek urutan pertama Anda dan buat objek tersebut dapat dialamatkan. Cari tahu apa layanan Anda pada dasarnya tentang jika ini adalah aplikasi belanja sosial atau e-commerce. Kita mungkin berusaha dengan orang, item, dan daftar item. Yaitu dalam generasi baru aplikasi web, penting mengadopsi pendekatan use readable, reliable, dan hackable atau URL dalam merancang dan mengembangkan aplikasi web. Poin kedua yaitu use readable, reliable, and hackable URL. Gunakan URL yang dapat dibaca, andal, dan dapat diretas. Correlate with external identifiers atau berkorelasi dengan skema pengenal eksternal. Pertama, use readable URL. Berarti bahwa URL harus dirancang dengan kata-kata dan struktur yang jelas. Menggambarkan konten atau fungsi dari halaman atau sumber daya tersebut, pengguna sering kali melihat URL untuk memahami di mana mereka berada di situs web atau untuk memutuskan apakah ingin mengklik atau tersebut. URL yang mudah dapat dibaca dan deskriptif membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan memudahkan navigasi di dalam aplikasi. Kedua, use reliable URL. Menekankan pada kestabilan dan konsistensi URL dari waktu ke waktu. Penting untuk memastikan bahwa URL tidak berubah secara mendadak atau mengalami perubahan yang membuat tautan sebelumnya menjadi tidak berfungsi. URL yang dapat diandalkan memastikan pengguna dapat dengan mudah kembali ke halaman atau sumber daya yang sebelumnya mereka akses tanpa menghadapi kesulitan. Yang ketiga, use hackable URL. Berarti URL harus dirancang agar dapat dimanfaatkan secara fleksibel dan cerdas oleh pengguna dan pengembang. URL yang hackable dapat disesuaikan atau disusun sedemikian rupa sehingga memberikan akses langsung ke fitur atau fungsi tertentu dalam aplikasi. Ini memungkinkan akses langsung ke fitur atau fungsi tertentu pengguna atau dengan mudah berbagai tautan ke bagian spesifik dari aplikasi dengan orang lain, serta membantu pengembang dalam merancang navigasi yang lebih mudah dan cerdas dalam aplikasi. Dengan mengadopsi pendekatan use readable, reliable, dan hackable URL, aplikasi web dalam generasi baru ini menjadi lebih mudah digunakan, dapat diandalkan, dan memberikan fleksibilitas dalam navigasi dan pengembangan. URL yang jelas dan bermakna membantu menciptakan pengalaman yang pengguna yang lebih baik. Sementara konsistensi dan keandalan URL memberikan stabilitas dan kenyamanan bagi pengguna.
Selain itu, URL yang dapat dimanfaatkan secara fleksibel memberikan nilai tambah bagi pengguna dan memfasilitasi pengembangan aplikasi web yang lebih pintar dan terhubung dengan baik. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu New Generation of Web Apps. 3, ada 3 poin di sini, yaitu build list, views, and batch manipulation interface. Atau buat tampilan daftar antarmuka, manipulasi batch. Memudahkan untuk melihat semua item dari jenis tertentu dan memungkinkan untuk mengeditnya sebagai grup. Poin kedua yaitu create parallel data service using standards, atau buat layanan data paralel menggunakan standar. Pengembang dan kode yang mereka buat akan ingin menggunakan data kita. Yang ketiga ada make your data as discoverable as possible, yaitu jadikan data kita dapat ditemukan sebanyak mungkin. Nama dan atribut yang kita gunakan harus deskriptif untuk pengguna dan pengembang. Dalam New Generation of Web Apps 3 ini, dari ketiga poin ini yaitu dalam generasi baru aplikasi web, pendekatan build list, views, and batch manipulation interface telah menjadi strategi yang penting dalam merancang mengembangkan aplikasi web yang efisien dan produktif. List views mengacu pada tampilan data dalam bentuk daftar yang biasanya menampilkan sejumlah besar entitas atau item dalam satu halaman. Pendekatan ini sangat berguna dalam mengelola dan menavigasi data yang kompleks seperti daftar pengguna, produk, atau pesan. Dalam list views, pengguna dapat dengan mudah memeriksa, mengurutkan, dan mencari informasi dengan cepat. Membuatnya menjadi cara yang efektif untuk mengakses data dan dalam skala besar. Penting untuk merancang antarmuka yang intuitif dan responsif untuk list views, sehingga pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan berinteraksi dengan data tanpa kesulitan. Selain itu, batch manipulation interface mengacu pada kemampuan untuk melakukan manipulasi data secara massal atau kolektif. Misalnya, pengguna dapat memilih beberapa item dalam list views dan melakukan operasi seperti menghapus, memindahkan, atau mengedit secara bersamaan. Hal ini sangat menguntungkan ketika pengguna perlu mengelola banyak data sekaligus dan menghindari beban tugas yang berlebihan. Dengan membangun list views dan batch manipulation interface yang efisien, aplikasi web dapat meningkatkan produktivitas pengguna, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas yang berulang, dan meningkatkan efisiensi dalam mengelola data dalam skala besar. Pendekatan ini sangat relevan dalam lingkup aplikasi web yang memiliki fokus pada pengelolaan data yang kompleks, seperti aplikasi manajemen proyek, sistem manajemen konten, atau aplikasi e-commerce. Dengan cara ini, generasi baru aplikasi web menciptakan pengalaman pengguna yang lebih efisien dan meningkatkan nilai aplikasi dalam menghadapi tuntunan pengelolaan data yang semakin kompleks dan tumbuh besar. Dalam generasi baru, generasi of web apps ini, penting untuk menjadikan data Anda semakin mudah ditemukan dan diakses oleh pengguna dan mesin pencari. Dengan pendekatan make your data as discoverable as possible. Hal ini berarti bahwa aplikasi web harus merancang dan mengelola data secara cermat untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dan diindeks dengan baik oleh mesin pencari. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan struktur data yang jelas dan konsisten, seperti menggunakan format RDF, Resource Description Framework, atau JSON-LD. Dengan menggunakan struktur data semantik ini, informasi di dalam aplikasi yang dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh mesin pencari dan algoritma yang memungkinkan aplikasi Anda untuk mempartisipasi dalam ekosistem data terbuka atau link of data dan meningkatkan kemungkinan ditemukannya data kita oleh pengguna lain. Menggunakan teknik optimasi SEO atau Search Engine Optimization juga merupakan aspek penting dalam menjadikan data kita lebih terlihat dan terjangkau di internet.
Ini melibatkan pengguna kata kunci yang relevan, membuat konten berkualitas tinggi, dan memastikan tautan internal dan eksternal yang baik untuk meningkatkan peringkat situs web kita dalam hasil pencarian. Dengan membuat data kita semakin mudah ditemukan, aplikasi web dalam generasi baru ini dapat meningkatkan visibilitas, keterlibatan, dan relevansi dalam ekosistem web. Dengan memanfaatkan struktur dan data semantik, teknik SEO, dan sitemap yang baik, aplikasi web dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna dengan menyajikan informasi yang bermanfaat dan mendalam, sambil memperkuat kehadiran aplikasi kita dalam pasar digital yang semakin padat. Oke, lanjut slide berikutnya. Sini ada web 1.0 versus web 2.0. Dengan berbagai contoh di generasi web 1.0 ini versus web 2.0, terdapat aplikasi-aplikasi yang seperti jadul dan dilihat yang aplikasi terbaru di web 2.0. Seperti double klik iklan yang ada di web app biasanya, di web 1.0 itu kita harus double klik 2 kali, dan di web 2.0 sekarang dikenal dengan Google AdSense atau iklan pop-up. Tidak harus double klik, tapi user sudah memahami bahwa ini iklan, dan si pengembang web app akan mendapat penghasilan dari Google AdSense itu. Itu ada salah satu perbedaan dari berbagai macam contoh ini dari web 1.0 versus web 2.0. Web 1.0 dan web 2.0 adalah dua fase dalam perkembangan internet dan web yang memiliki perbedaan signifikan dalam hal fitur, interaksi pengguna, dan fokus penggunaan. Web 1.0 juga dikenal sebagai web statis, adalah tahap awal internet di mana situs web cenderung bersifat statis dan hanya menyajikan konten informasi kepada pengguna. Konten ini biasanya disajikan dalam bentuk teks dan gambar tanpa adanya interaksi yang signifikan dengan pengguna. Pada era web 1.0, pengguna umumnya bertindak sebagai penerima pasif informasi dengan sedikit kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembuatan atau berkontribusi pada konten situs web. Sementara itu, pada web 2.0 adalah era internet berikutnya yang menandai pergeseran dari situs web statis ke situs web yang lebih interaktif dan kolaboratif. Seperti tadi, double click itu sekarang dikenal sebagai Google Access dalam periklanan. Web 2.0 mendorong partisipasi aktif pengguna melalui fitur seperti komentar, forum, blog, dan media sosial. Pengguna dapat berinteraksi dengan konten, berbagi pandangan mereka, dan berkontribusi dengan menciptakan konten mereka sendiri. Dalam web 2.0, pengguna juga dapat berkolaborasi dengan pengguna lainnya dalam bentuk jaringan sosial dan kerjasama dalam lingkungan berbagi informasi yang lebih dinamis. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara web 1.0 dan web 2.0 adalah transisi dari pengalaman pasif pengguna menjadi pengalaman interaktif dan kolaboratif yang lebih kuat. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk lebih aktif terlibat dalam pembuatan dan pertukaran konten, menciptakan lingkungan web yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan dan preferensi pengguna. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sini ada core competencies of web 2.0 atau kompetensi inti dari web 2.0. Let's close therefore by summarizing what we believe to be core competencies web 2.0 companies. Oleh karena itu, mari kita tutup meringkas apa yang kita yakini sebagai kompetensi dari perusahaan web 2.0. Kompetensi ini web 2.0 merujuk pada kemampuan dan fitur utama yang mencirikan sifat interaktif dan kolaboratif. Di sini ada service not purchased software with cost effective scalability. Layanan bukan perangkat lunak yang dikemas dan skalabilitas hemat biaya. Control over unique hard to recreate data source that get rich as more people use them. Kontrol atas sumber data unik yang sulit dibuat ulang semakin kaya seiring bertambahnya orang-orang yang menggunakannya. Ada trusting user as co-developers,
mempercayai pengguna sebagai pengembang bersama. Itu beberapa kompetensi inti dari Web 2.0, meliputi konten yang dihasilkan oleh pengguna, di mana pengguna diaktifkan untuk berkontribusi dengan menciptakan berbagai dan memodifikasi informasi. Selain itu, jaringan sosial menjadi penting dalam Web 2.0, memfasilitasi interaksi dan koneksi antar pengguna. Web 2.0 juga menekankan pada kolaborasi dan crowdsourcing, memungkinkan kerjasama dan partisipasi banyak orang dalam suatu proyek atau ide antarmuka interaktif yang dinamis, konten multimedia yang kaya, layanan web dan API, serta personalisasi dan kompatibilitas dengan perangkat mobile adalah juga bagian dari kompetensi inti Web 2.0. Dengan menggabungkan kompetensi ini, Web 2.0 telah mengubah cara berinteraksi dengan web, menjadikannya sebagai platform dinamis dan partisipatif, memberdayakan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan berkolaborasi secara global. Evolution of Web 2.0 adalah proses kritis dalam menilai efektivitas, kualitas, dan dampak dari aplikasi. Platform atau situs web yang mengadopsi prinsip Web 2.0 dalam proses evaluasi ini, beberapa aspek penting dievaluasi untuk mengukur sejauh mana Web 2.0 telah mencapai tujuan dan menghadirkan manfaat bagi pengguna atau organisasi. Aspek pertama adalah interaktif dan partisipasi pengguna, di mana evaluasi mengukur sejauh mana pengguna dapat berkontribusi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan konten dan dengan pengguna lainnya. Selanjutnya, evaluasi mencakup kualitas konten yang dihasilkan oleh pengguna dan bagaimana konten tersebut relevan, akurat, dan berdampak bagi komunitas. Aspek lainnya adalah keterlibatan pengguna, yaitu beberapa banyak pengguna berpartisipasi secara aktif dan konsisten dalam lingkungan Web 2.0. Selain itu, evaluasi juga melibatkan analisis mengenai aspek teknis, keamanan, dan kinerja platform Web 2.0. Evaluasi pengalaman pengguna, tingkat kepuasan, dan masukan dari pihak pengguna juga menjadikan bagian penting dalam menilai keberhasilan Web 2.0. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang pengembangan lebih lanjut, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan dampak positif dari aplikasi atau platform Web 2.0. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Itu ada greatest challenge of web engineering atau tantangan terbesar rekayasa web. Untuk menyempurnakan proses rekayasa web dengan cara yang memungkinkannya menjadi gesit, mudah beradaptasi, dan efektif. Menyadari bahwa prosesnya tidak boleh masuk ke dalam cara solusi yang baik, tetapi tidak ada proses sama sekali seringkali dapat menghasilkan solusi yang buruk. Untuk menyadari sifat solusi web yang diinginkan akan sering berkembang selama pengembangan, dan itu menciptakan solusi yang tepat. Akan sering melibatkan interaksi yang kompleks antara sistem baru dan perubahan. Untuk to develop methods and techniques that give us better insight. Untuk mengembangkan metode dan teknik yang memberikan kita wawasan yang lebih baik tentang masalah dan nuansa yang lebih baik untuk solusi berbasis web. Menyadari bahwa metode dan teknik bukan pengganti komunikasi, manusia, dan sarana pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut. To manage change in a way that satisfies the dynamic nature. Untuk mengelola perubahan dengan cara yang memiliki sifat dinamis dan 20 lingkungan bisnis abad pertama, tetapi pada saat yang sama menghindari kekacauan perubahan yang tidak terkendali, itu dapat mendorong. Di sini ada Web 2.0 versus Web 3.0. Web 2.0 dan Web 3.0 adalah dua tahap berbeda dalam perkembangan web yang memiliki perbedaan dalam fitur, teknologi, dan pengalaman pengguna. Web 2.0 adalah generasi kedua web yang muncul pada awal 2000-an. Pada era ini, fokus utama adalah interaktivitas dan partisipasi pengguna. Web 2.0
menekankan pada konten yang dihasilkan oleh pengguna, di mana pengguna dapat berkontribusi dengan membuat dan berbagi konten seperti blog, video, dan media sosial. Selain itu, Web 2.0 memiliki fitur-fitur sosial seperti jaringan sosial, forum, dan komentar yang memungkinkan interaksi antara pengguna. Teknologi yang digunakan dalam Web 2.0 meliputi Ajax, yang memungkinkan interaksi halaman web tanpa perlu merefresh halaman secara keseluruhan. Sementara itu, Web 3.0 adalah generasi berikutnya dalam perkembangan web yang sedang berlangsung. Web 3.0 juga dikenal sebagai semantic web atau web semantik, berfokus pada memberikan pengalaman pengguna yang lebih cerdas, terhubung, dan dipersepsikan sebagai kecerdasan buatan. Pada Web 3.0, mencoba untuk memahami konten dan maksud di balik kata-kata dan memberikan hasil pencarian yang relevan dan akurat. Teknologi utama yang mendukung Web 3.0 adalah semantic web, yaitu teknologi memungkinkan mesin untuk memahami konten dan konteksnya secara lebih mendalam. Dalam Web 3.0, pengguna kecerdasan buatan dan data terstruktur dan algoritma semantik digunakan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan efisien. Secara singkat, Web 2.0 berfokus pada interaktivitas dan partisipasi pengguna, sementara Web 3.0 menekankan pada kecerdasan buatan dan pemahaman konten yang lebih mendalam untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih cerdas dan terhubung. Web 3.0 diharapkan dapat membawa web ke tingkat berikutnya dengan kemampuan lebih dari sekedar sekumpulan halaman statis, tetapi sebagai platform cerdas yang dapat memberikan hasil yang lebih relevan dan kontekstual bagi pengguna. Pada era Web 2.0 terjadi pergeseran paradigma dalam interaksi dan partisipasi pengguna di dunia web. Web 2.0 menandai transisi dari model statis dan pasif, yaitu Web 1.0 sebelumnya, menjadi model yang lebih dinamis dan partisipatif. Interaksi menjadi lebih berarti di mana pengguna dapat berkontribusi secara aktif dalam pembuatan konten dan pengalaman web. Fitur seperti komentar, berbagi, dan interaksi sosial memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, memberikan umpan balik, dan berinteraksi dengan konten komunitas di web. Dalam Web 3.0, aplikasi web dapat menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti aktivitas pengguna sebelumnya, preferensi, riwayat pencarian, dan data lainnya, untuk menyajikan konten rekomendasi, preferensi, riwayat pencarian, atau solusi yang lebih personal. Misalnya, sebuah platform e-commerce di Web 3.0 mungkin akan memberikan rekomendasi produk yang sangat sesuai dengan minat dan gaya hidup pengguna berdasarkan data terkumpul dari pengguna sebelumnya. Perbedaan antara partisipasi dan interaksi di Web 2.0 seperti kolom merah dalam slide ini, yaitu understanding self atau connect knowledge, yaitu partisipasi dan interaksi. Di Web 2.0 dan pemahaman diri understanding self di Web 3.0 adalah bahwa Web 2.0 menitik beratkan pada kemampuan pengguna untuk berpartisipasi dan berinteraksi dalam menciptakan dan memahami pengguna secara mendalam dan menyajikan pengalaman yang lebih personal dan memahami. Web 3.0 menciptakan pengalaman yang lebih terkustomisasi dan relevan bagi pengguna dengan memanfaatkan informasi dan data secara cermat untuk memahami diri mereka dengan lebih baik. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila dalam penyampaian dan pembelajaran kami ini ada yang kurang. Dan terima kasih